Salam, selamat datang di channel Calon Maju. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan butang loncengnya ya sahabat. Kalau ada pendapat sahabat tentang video ini, tulis aja di kolom komentar. Kita simak aja yuk videonya. Satu hanya penasaran, hanya pengen ketemu yang mana sih Ustadz yang jadi pendeta. Sekarang ada buku yang mengerikan, pelecehan terhadap Islam. Ini udah pelanggaran berat. Dialog Saifuddin Ibrahim, mantan pengurus Muhammadiyah dan dosen di Az-Zaitun, murtad menjadi pendeta. Laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan, saya aja membaca gemetar ini Pak. Karena dia memahami itu, dia dosen agama, fasih bahasa Arab. Makanya saya mau ketemu dengan dia ini. Sekarang populer Pak, jadi menjadi apa namanya kader pendeta internasional. Karena sudah mengajar di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia, Singapura, dan Brunei, luar biasa. Mohon Bapak kalau temukan ini di toko buku manapun, jangan dibeli, jangan dibaca. Bisa murtad Pak. Saya yakin banyak orang Islam lainnya juga penasaran, ya. Karena sangat langka, sangat jarang sekali ada seorang ustadz benaran bisa murtad, meninggalkan Islam, bahkan menjadi pendeta. Alasan saya jadi hijrah itu pertama, di dalam Kristen itu ada keselamatan. Sedangkan di agama saya dulu tuh masih mudah-mudahan. Dulu tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga. Sorga itu hak prerogatif Allah. Buat kita kiai sebesar apapun, setaat apapun, jangan pastikan bahwa dia masuk sorga. Sudah tahu kan? Kedua, di dalam Islam tuh perempuan tuh seperti saya tuh dianggap rendah. Rendahnya gini, jihadnya para perempuan itu kalau kita mengikhlaskan suami untuk poligami, itu tiket surganya perempuan. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi. Ceraikan satu, nikah lagi. Tapi kalau laki-laki tuh jihadnya ngebom. Saya pikir masa sih masuk surga harus mengikhlaskan suami poligami? Nggak mungkin kan? Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu, sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami. Bilang, lalu om saya tanya, apakah saya pernah dikasih gereja air minum? Saya bilang, enggak ada kasih saya air minum. Saya bilang, kalau bertamu ke rumah orang Kristen pasti dikasih minum, saya bilang gitu. Sampai akhirnya om saya ini untuk desak saya untuk kembali ke Islam, tapi saya tidak mau. Dia yang akhirnya kasih saya air minum, dijampi-jampi di depan saya. Karena di dalam Islam itu ayat Al-Quran itu sebuah mantra, dibaca berapa kali itu sebuah mantra. Jadi dia baca ayat kursi supaya saya tuh dapat hidayah kembali ke Islam. Dia paksa saya, keluarga semua paksa saya untuk minum, ya kan saya sendiri, saya minum, saya hanya baca doa dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus, saya minum, saya disuruh habisin. Besok paginya, om yang kasih saya air minum ini meninggal.
meninggalnya tanpa sebab sama sekali. Masih muda, kisah itu 5 tahun yang lalu, masih 40-an. Jadi om saya ini istrinya bingung kok jam 10 pagi belum bangun. Setelah diperiksa nggak ada nyawa. Jadi setelah sidang saya itu nggak ada kabar berita lagi, diperiksa nggak ada nyawa lagi. Jadi sejak dari situ keluarga saya tuh nggak berani ganggu-ganggu, dikiranya ilmu orang Kristen tuh lebih hebat. Padahal dalam Alkitab bahwa roh di dalam diri kita ini lebih besar daripada roh dalam dunia. Asal kita tuh percaya sungguh-sungguh. Mantan muslim tuh harus sungguh-sungguh, jangan ngempam asal ditekan sedikit lebay, nangis. Jadi saya tuh setelah masuk Kristen tuh percaya tuh yakin-yakin benar percaya gitu. Nah, jadi buku ini dengan judul Hatiku Terpikat Mengikuti Yesus, Jiwaku Terpanggil Membela dan Mendampingi Pejuang Pengikut Kristus. Kenapa hati saya itu terpikat mengikuti Yesus? Karena Yesus tuh mengajarkan kita untuk bermanfaat untuk orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Satu firman Tuhan yang menguatkan saya sampai saya dapat berdiri di sini, Yeremia 17 ayat 7. Dalam keadaan ini saya bisa dapat bahagia, tetap senantiasa bersukacita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi masalah yang saya hadapi ini, saya benar-benar mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan buat saya menjadi bukan terpuruk, malahan naik levelnya. Makanya kalau kita punya masalah tuh tetap kita mengandalkan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kiranya buku yang saya tulis ini bisa menjadi berkat untuk wanita-wanita Kristen, para istri. Karena ada pepatah Cina mengatakan laki-laki itu diuji kalau lagi ada uang, tapi istri kita tuh diuji lagi, suami lagi terpuruk. Jadi kita benar-benar bukan hanya pendoa, tapi benar-benar penolong dalam keadaan susah.